Halo semuanya. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya. Hari ini kita akhirnya bisa ketemu di ruang BK ini, ruang konseling ini untuk melakukan suatu kegiatan. Setelah kemarin kita sudah beberapa kali bertemu ya sebelumnya untuk menjadwalkan kapan kita akan bertemu. Akhirnya di pagi ini kita akhirnya bisa berkumpul semuanya dan datang semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah kelihatan dari wajah-wajahnya ini kayak wajah yang semangat untuk datang ke sekolah gitu. Semoga semangatnya bisa selalu terjaga dari pagi ini sampai nanti bisa pulang lagi ke sekolah gitu ya. Oke, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke sini untuk ikut kegiatan bersama Ibu, walaupun ya mungkin dari teman-teman tuh masih bingung ya sebenarnya mau kegiatan apa yang harus saya lakukan dan apa yang nanti akan dibahas. Mungkin teman-teman masih bingung gitu. Tapi kemarin kan Ibu sudah membagikan ya link Google Form yang teman-teman isi. Di situ teman-teman sudah mengisi dan mungkin sudah sekilas membaca tentang apa yang nanti akan kita lakukan di pagi hari ini gitu. Oke, teman-teman hari ini datang ke sekolah diantar atau gimana? Sendiri Bu. Sendiri. Diantar. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini sebelum nanti kita akan memulai kegiatan konseling kelompok ya, sesuai yang sudah diberitahu Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi harapan teman-teman sekalian yang ada di sini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah teman-teman mungkin di sini yang seperti Ibu sudah sampaikan sebelumnya ya bahwa sudah mengisi Google Form dan mungkin di situ sudah ada dijelaskan bahwa kita nanti akan mengadakan kegiatan konseling kelompok. Teman-teman sudah pada sebelumnya apakah sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum ya. Jadi belum tahu apa itu konseling kelompok. Oke, jadi di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai konseling kelompok itu bagaimana. Jadi konseling kelompok itu ya kegiatan konseling yang dilaksanakan secara berkelompok. Nah, tujuannya semoga teman-teman di sini nanti bisa mendapat pengetahuan, bisa mendapat bagaimana cara-cara teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang teman-teman alami saat ini gitu. Jadi kita kan nanti akan sharing gitu, akan mengungkapkan permasalahan-permasalahan apa yang sedang dialami, lalu kan pasti teman-teman sharing bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, disitulah nanti teman-teman bisa belajar, bisa mengambil bagaimana cara-cara yang mungkin efektif dilakukan oleh teman-teman. Begitu. Nah, di sini Ibu sebagai guru BK ini berperan sebagai pemimpin kelompok. Nanti Ibu akan memandu, akan membersamai teman-teman di kegiatan konseling kelompok ini, akan mengarahkan teman-teman untuk bagaimana menjalankan konseling kelompok ini dari awal hingga akhir, begitu ya. Namun sebelum kita nanti akan memulai ke tahap selanjutnya, ada beberapa hal yang harus teman-teman ini ketahui. Yang pertama, bahwa apa yang nanti akan kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok ini cukup kita bahas di sini saja karena apa yang kita bahas di sini bersifat rahasia. Sepakat ya? Jadi, oke. Jadi nanti apa yang kita bahas cukup dibahas di sini saja, tidak boleh dibahas dengan teman-teman lain. Di luar pun sudah tidak diperbolehkan di luar sesi ini untuk membahas permasalahan yang kita bahas. Yang kedua, teman-teman nanti kan akan mengemukakan permasalahannya. Jadi nanti teman-teman secara terbuka, secara sukarela untuk menyampaikan permasalahan yang benar-benar sedang dialaminya secara jelas, secara lengkap. Begitu ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi di sini karena kita di sini tujuannya adalah untuk hanya untuk kepentingan konseling kelompok saja. Dan dalam mengemukakan pendapat itu teman-teman tidak dalam paksaan siapapun atau dalam tekanan siapapun. Tidak karena dipaksa oleh ibu, merasa terpaksa karena ada ibu, atau merasa karena tidak enak sudah datang karena nggak enak sama teman-teman, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi teman-teman harus benar-benar sukarela. Kemudian teman-teman dalam menyampaikan pendapat
pendapatnya atau dalam bersharing terkait permasalahan dan cara-cara untuk menyelesaikan permasalahannya itu diharapkan dilakukan dengan sopan, dengan baik, begitu ya. Teman-teman sudah tahu ya bagaimana menyampaikan pesan dan menyampaikan gagasan dengan baik? Sudah tahu ya? Ibu harap itu bisa diterapkan di sini dengan baik. Oke? Oke. Nah, mari kita sepakati waktunya. Untuk melaksanakan konseling kelompok ini, Ibu tawarkan mulai dari 30 menit sampai 45 menit. Dari teman-teman bagaimana? Apakah ada tanggapan? 30 menit. 30 menit ya, teman-teman sepakat untuk kita melaksanakan konseling kelompok 30 menit. Mari kita gunakan waktu 30 menit ini, 30 menit ke depan dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin sehingga nanti teman-teman bisa mencapai harapan atau tujuan yang teman-teman ingin capai. Oke, sebelum kita melaksanakan konseling kelompok ini, teman-teman kan datang ke sini pasti mempunyai harapan ya. Apa yang ingin teman-teman capai, apa yang ingin teman-teman selesaikan mungkin, atau teman-teman memiliki ekspektasi apa dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok. Lebih singkatnya itu sih harapan ya. Jadi di sini Ibu ingin bertanya sebenarnya apa sih harapan teman-teman di sini dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Mungkin ada yang ingin berpendapat atau memberi tanggapan? Oke, Mbaknya sekalian. Saya ikut itu kayak pengen punya kenalan juga ya Bu, kenalan. Terus ini sih pengen punya temen cerita aja. Mungkin dari teman-teman kayak ada saran atau ada apa, jadi ya gitu aja sih biar saya bisa legowo gitu sih Bu. Oke, jadi Mbak pengen pertama pengen punya kenalan karena tahu ini mungkin konteksnya kelompok. Wah, kalau kelompok berarti sama teman-teman lain gitu. Terus yang kedua juga pengen punya teman cerita ya, setidaknya bisa melegakan apa yang permasalahan sedang Mbak ini alami seperti itu. Oke, terima kasih. Yang lain? Saya Bu. Oke, silakan. Kalau saya mungkin ada yang sama dengan yang disampaikan tadi ya. Kalau misalkan mau punya kenalan, tapi kalau saya lebih ke ingin merasa bahwa kalau saya tuh nggak sendirian gitu loh. Misalnya kayak dari kemarin tuh saya ngerasa saya bingung mau cerita sama siapa. Terus waktu kemarin Ibu ngasih form buat konseling kelompok tuh kayak akhirnya gitu loh, saya punya tempat dan juga wadah buat berbagi gitu Bu. Oke, jadi selain tadi teman-teman ini menyatakan bahwa ingin punya teman sharing, punya teman juga menambah kenalan. Selain itu juga mungkin pengen melihat ya bahwa yang menderita itu tidak hanya saya, tetapi ada teman-teman lain yang mungkin mengalami permasalahan, entah itu yang permasalahannya sama kah atau permasalahannya lebih ringan atau lebih berat. Intinya tidak merasa sendiri seperti itu. Oke, saya yakin di sini teman-teman pasti punya harapan yang mungkin sama atau ada yang berbeda. Oke, jadi mari kita lakukan konseling kelompok ini dengan yakin secara penuh bahwa kita tuh pasti akan mencapai harapan yang kita sudah miliki. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan tanggapan. Semoga harapan-harapan teman-teman yang teman-teman miliki saat ini bisa tercapai dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, mungkin tadi teman-teman kan teman-teman mungkin bilang bahwa ada beberapa teman-teman yang ingin dapat kenalan baru atau mungkin dapat teman baru gitu ya. Ya, soalnya di sini Ibu juga mengumpulkan teman-teman ini dari kelas-kelas yang berbeda. Teman-teman ini kan masih kelas 10 ya, pertengahan kelas 10 ini. Oke. Jadi Ibu mungkin karena teman-teman ini masih baru, ada beberapa teman-teman yang mungkin di sini Ibu sudah tahu kayak Mbak Kawai. Tadi Ibu sudah kenal Mbak Kawai karena sebelumnya kita sudah pernah ngobrol ya di kelas 2 minggu yang lalu. Nah, tapi di sini Ibu masih asing nih sama muka-muka teman-teman. Mungkin Ibu ada beberapa yang ingat gitu atau mungkin sudah lupa. Nah, teman-teman juga kan belum pada kenal semua kan? Oke, mungkin kan sudah ada yang kenalan atau yang tetangga kelas kah, atau mungkin lintas jurusan tapi sebelumnya waktu SMP tuh satu SMP kan mungkin sudah kenal tapi belum kenal semuanya. Nah, untuk mendukung kelancaran proses konseling kelompok, mari kita berkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin bisa langsung saja perkenalannya ini bisa dimulai dari Ibu ya. Jadi perkenalkan, Ibu di sini sebagai guru BK, Ibu Yasmin. Bisa teman-teman panggil Ibu Yasmin saja. Ibu di sini sebagai guru BK yang mengampu kelas 10, baik jurusan IPA atau jurusan IPS. Jadi di jurusan IPA IPS ini dibagi dua. Jadi separuh kelas IPA dengan saya, separuh kelas IPS juga dengan saya, separuhnya lagi dengan guru BK yang lain. Nah, kebetulan kelas teman-teman ini
ibu yang mengampu. Jadi di sini teman-teman bersama ibu begitu. Nah, mungkin bisa dari sebelah kanan ibu bisa berkenalan dengan menyebutkan nama, kemudian kelas dan juga hobi. Oke. Halo semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Pipit dari kelas 10 IPS 2. Hobi saya dengerin musik. Oke, Mbak Pipit ya. Iya. Mbak Pipit hobinya dengerin musik. Oke, mungkin bisa dilanjut? Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, aku Vivi. Aku kelas dari kelas IPA 3 dan hobinya sama kayak Mbak Pipit tadi, mendengarkan musik. Oke, halo. Halo, Vivi. Baik, perkenalkan nama saya Kawai. Saya dari 10 MIPA 5. Hobinya lagi asik main game. Oh, asik main game. Iya. Halo Kawai. Selanjutnya, perkenalkan, saya Wulan dari kelas 10 IPA 1. Di sini hobi saya itu membaca novel. Halo. Halo semuanya. Halo. Aku Auris, aku dari IPS 1. Hobi aku sama membaca buku, utamanya novel kayak Bulan. Halo, Auris. Oke, udah kenal ya teman-teman semuanya. Nah, di sini kan kita dengan berkenalan ini yang saya salut adalah teman-teman meskipun belum pada kenal semua tapi sangat cheerful gitu, sangat menerima teman-teman yang baru gitu. Jadi saya yakin setelah ini teman-teman mungkin bisa lebih dekat, apalagi tadi ada yang hobinya sama ya, khususnya baca novel, terus dengerin musik, mungkin ada yang nge-game. Jadi teman-teman bisa mungkin hangout kah atau jalan kemana kah bareng-bareng, apalagi dengan hobi yang sama mungkin kan bisa melekatkan ya pertemanan teman-teman semua. Oke, nah jadi sebelum kita nanti mulai masuk ke tahap konseling kelompok yang inti, Ibu akan menjelaskan bagaimana peran teman-teman di sini, apa saja yang harus dilakukan teman-teman di sini. Jadi silahkan di sini ketika pelaksanaan konseling kelompok teman-teman bisa mengemukakan permasalahan teman-teman sebebas mungkin, ya, seterbuka mungkin. Bagaimana teman-teman merasakannya itu, dampaknya seperti apa, silahkan dikemukakan. Nah, kemudian teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika nanti teman-teman akan berpendapat atau mungkin akan memberikan gagasannya, silahkan disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, tidak memotong pembicaraan teman-temannya, dan yang lain-lain. Intinya kita saling menjaga perasaan satu sama lain agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Oke? Mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung, ingin ditanyakan dulu? Cukup? Oke. Posisi duduknya sudah nyaman? Silahkan jika dirasa belum nyaman teman-teman bisa merapikan dulu tempat duduknya atau mungkin berubah posisi tempat duduknya. Sudah nyaman ya? Sudah. Oke, nah jadi teman-teman juga yang perlu teman-teman perhatikan di sini kan kita berbeda ya. Mungkin permasalahannya sama tapi mungkin ada sedikit perbedaan cara-cara menyelesaikannya atau bagaimana, atau mungkin berbeda dalam berpendapat, itu adalah hal yang wajar. Jadi ibu harap teman-teman di sini bisa menerima ya perbedaan itu dengan baik, dan juga tidak ada perasaan-perasaan yang mungkin membuat teman-teman itu merasa apa ya, teman-teman tahu hard feeling, mungkin merasa tidak enak ya, mungkin tidak merasa tidak enak hati atau yang sejenisnya. Oke, teman-teman sudah siap? Siap. Ya, sebelum kita nanti akan mulai beranjak ke tahap yang paling inti, teman-teman bisa merilekskan badannya dengan mari kita tarik nafas sejenak, mari kita hembuskan. Oke, sudah rileks? Sudah. Oke, baik teman-teman. Jadi teman-teman di sini ibu kumpulkan setelah teman-teman kemarin mengisi Google Form yang ibu sudah share di grup ya. Teman-teman sudah mengisi di situ, teman-teman mengisi identitas kelas, juga permasalahannya, lingkup permasalahannya, bagaimana deskripsi permasalahan teman-teman. Jadi di sini teman-teman dikumpulkan atas permasalahan yang sama, begitu. Atau mungkin permasalahan yang mirip-mirip ya. Jadi di sini teman-teman dikumpulkan permasalahan teman-teman adalah terkait dengan mungkin teman-teman sulit untuk menentukan batasan sejauh mana saya harus berteman dengan yang lain. Teman-teman mengutarakan apa yang teman-teman inginkan sesuai dengan apa yang benar-benar teman-teman inginkan, artinya tidak terpengaruh dengan orang lain gitu, mengambil keputusan secara lugas dan juga tepat begitu. Teman-teman di sini ibu lihat permasalahannya adalah seputaran hal tersebut. Nah, dari
hasil respons Google Form itu akhirnya Ibu kumpulkan di sini. Ada 5 anak di sini, ada Mbak Kawai, Mbak Wulan, Mbak Auris, juga Mbak Pipit dan juga Mbak Vivi di sini yang mengalami permasalahan yang bersama. Oke, dari hasil tersebut Ibu lihat bahwa yang permasalahannya itu betul-betul perlu dibahas untuk sekarang dan paling berat Ibu lihat adalah permasalahan dari Mbak Auris. Teman-teman setuju di sini untuk permasalahan Mbak Auris yang kita bahas? Setuju. Oke, Mbak Auris setuju ya? Sudah siap ya? Oke, baik, silakan Mbak Auris utarakan bagaimana sebenarnya permasalahan yang terjadi kepada Mbak Auris. Oke Bu, jadi saya ingin menceritakan ya Bu, kan kemarin itu kan UTS ya Bu, kita ujian. Nah beberapa bulan yang lalu ya Bu, nah saya itu dibully sama teman-teman saya Bu. Sebetulnya awalnya saya tuh nggak tahu kenapa saya dibully Bu. Nah tapi ternyata setelah saya tanya ke teman saya kenapa saya dibully, ternyata saya dibully itu karena 2 hal. Yang pertama, saya dituduh menceritakan atau melaporkan ke guru saya kalau ada teman saya mencontek ketika UTS. Dan yang kedua karena saya karena tadi saya sudah dikira melaporkan, terus saya mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Sudahlah saya tambah dikira melaporkan hal itu gitu Bu. Jadi saya dibully, saya diemin beberapa minggu gitu sampai saya nggak semangat buat sekolah, terus saya murung juga di kelas gitu. Padahal sebetulnya saya itu tidak melakukan hal itu, saya tidak melaporkan. Jadi saya itu hanya membantu menata kertas ulangan dan diajak berbicara sama guru saya gitu Bu. Tapi ternyata mereka tuh mengira kalau saya itu melaporkan kecurangan yang mereka lakukan gitu. Jadi mereka membuli saya, setiap saya berangkat sekolah saya itu dibully. Kayak saya itu ditanya, dikata-katain gitu Bu, cepu, ibu tahu kan cepu gitu. Kamu tuh nggak pantas hidup gitu-gitu Bu. Maksudnya sampai saya itu nggak semangat itu loh Bu, sekolah juga, terus kayak bener-bener nggak murung gitu, nggak mau ngapa-ngapain gitu Bu. Oke, sudah cukup? Oke, baik, saya sangat memahami apa yang Mbak Auris rasakan ya. Pasti hal itu membuat Mbak Auris nih sedih. Juga tadi disebutkan bahwa Mbak Auris nih sampai tidak bersemangat sekolah karena permasalahan tersebut. Nah, tadi Mbak Auris sudah mengatakan bahwa permasalahan yang dialami Mbak Auris ini mengalami pembulian karena dituduh temannya melaporkan kecurangan yang dilakukan mereka kepada gurunya. Padahal di situ Mbak Auris tidak melakukan hal itu. Karena spekulasi teman-teman yang menyatakan bahwa Mbak Auris ini ngobrol hanya nyepuin teman-teman, padahal itu tidak, sampai akhirnya Mbak Auris dibully. Di sini Mbak Auris tuh tidak berani untuk menjelaskan ke teman-teman bahwa Mbak Auris ini sebetulnya nggak ngomong kayak gitu. Jadi bermasalah sampai berdampak Mbak Auris males untuk datang sekolah dan takut karena mendapat perkataan yang tidak enak, juga perlakuan yang tidak enak. Betul Mbak Auris? Betul ya. Oke, baik. Dari permasalahan Mbak Auris ini, adakah yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Oke, Mbak Wulan, silakan. Mungkin kayaknya saya pernah melihat hal yang serupa ya Bu, walaupun bukan terjadi di saya. Jadi waktu itu saya mencoba bertanya juga gitu loh Bu ke teman saya dan berusaha agar dia tuh tidak merasa murung lagi gitu loh Bu. Nah, mungkin Mbak Auris bisa mencoba juga gitu untuk bercerita ke salah satu teman kelasnya. Itu aja sih Bu. Oke, yang lain ada lagi? Oke, Mbak Vivi, silakan. Kalau tadi dari Wulan kan menceritakan tentang temannya. Nah, permasalahan Mbak Auris ini juga terjadi pada saya gitu. Saya juga pernah dituduh, tapi malah saya yang dituduh menyontek gitu loh Bu. Padahal saya tidak melakukan itu. Terus akhirnya kan di kata-katain gitu. Nah, hal yang saya lakukan itu saya ini Bu, kayak meluruskan apa yang ada dengan keadaan yang sebenarnya, bahwa sebenarnya saya itu bukan menyontek dan bla 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 gitu kepada orang-orang yang mengata-ngatai saya seperti itu sih Bu. Oke. Nah, dari permasalahan yang tadi sudah teman-teman dari Mbak Auris, dari Mbak Vivi, juga dari Mbak Wulan sudah sebutkan, membuktikan bahwa ternyata Mbak Auris ini tidak mengalami hal ini sendirian.
Mbak Vivi juga pernah mengalami hal yang sama dan Mbak Wulan juga pernah ada dalam kondisi yang sama ya, mungkin seperti itu yang tadi sudah dijelaskan. Jadi teman-teman ini mengalami permasalahan yang kurang lebih hampir sama dengan Mbak Auris. Jadi kayak tidak bisa menyatakan haknya, padahal untuk menjelaskan itu kan haknya teman-teman ya. Teman-teman berhak loh untuk menjelaskan hal tersebut, tetapi karena teman-teman tuh tidak berani, teman-teman merasa takut, jadi hal yang tidak enak itu, haknya teman-teman untuk merasa bebas itu terampas sama teman-teman yang lain begitu. Nah, bisa disimpulkan, Ibu disimpulkan di sini bahwa teman-teman ini sebetulnya tidak bisa berkomunikasi, belum bisa berkomunikasi secara asertif. Teman-teman tahu apa itu tidak berkomunikasi secara asertif? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya. Oke, baik. Jadi di sini asertif itu bagaimana teman-teman bisa menyatakan haknya teman-teman. Di sini haknya Mbak Auris adalah Mbak Auris kan seharusnya bisa menjelaskan hal itu kepada teman-temannya ya, biar bisa menjelaskan bahwa yang sebenarnya terjadi itu apa. Begitu juga dengan Mbak Vivi, juga dengan Mbak Ulan, menjelaskan ke teman-temannya begitu. Tapi di sini teman-teman tidak bisa karena mungkin takut ya, teman-teman lebih memilih diam begitu sampai akhirnya mendapat perilaku bullying seperti itu, betul? Oke, dari sini ada yang ingin menanggapi? Ibu nanti dulu. Oke. Tadi kan saya kan bilang teman saya pernah di kondisi itu. Ternyata setelah ibu menjelaskan terkait sikap asertif tadi, ada kaitannya dengan beberapa hal yang pernah terjadi sama saya, ibu. Terus tadi kan waktu Vivi bilang dia dituduh menyontek. Kalau saya waktu itu kayaknya ini deh dituduh ini ngambil barang sembarangan. Padahal itu barang yang diambil itu punya saya. Cuma mereka nggak tahu karena itu barang punya saya. Mereka ngiranya saya pakai punya orang karena saya nggak pernah bawa. Dan terus memang waktu itu kondisinya ya gitu sih Bu, orang-orang ngiranya kalau saya tuh suka pakai barang orang lain gitu dan tanpa izin. Oke. Jadi Mbak Ulan juga pernah merasakan hal yang sama juga ya, mengalami permasalahan yang sama yang sudah tadi Mbak Ulan katakan bahwa sama Mbak Ulan juga tidak berani menjelaskan ya ke teman-teman bahwa sebenarnya itu ini barang saya loh, tapi Mbak Ulan lebih memilih membiarkan teman-temannya karena mungkin takut, tidak tahu bagaimana untuk cara menjelaskannya. Nah, itu yang menjadi permasalahan teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman di sini nanti akan Ibu ajarkan yang namanya latihan asertif. Sudah pernah? Belum ya? Oke, jadi latihan asertif itu nanti Ibu akan mengajarkan 3 cara. Cara berkomunikasi yang asertif, agresif, dan juga pasif. Kira-kira teman-teman ini apakah sudah tahu? Belum ya? Oke, tadi kan asertif sudah Ibu jelaskan ya, bahwa teman-teman itu bisa berkomunikasi bersama dengan orang lain dengan cara tepat, yang tepat bagaimana caranya, kemudian lugas, juga tegas, dan juga teman-teman itu harus bisa menyampaikan hak teman-teman dengan baik tanpa harus menyakiti orang lain. Iya, jadi pesannya teman-teman itu tersampaikan, orang lain yang menerima juga tidak merasa sakit. Kemudian yang kedua, pasif. Kalau pasif kira-kira seperti apa ya? Diam, terus kemudian juga iya aja gitu. Nah, kalau yang agresif itu tuh teman-teman melawan. Tapi melawan di sini tuh sampai menyakiti pihak lain, entah itu dari perkataannya atau mungkin dari perilakunya seperti itu. Nah, di sini teman-teman dari permasalahan ini apakah sudah pernah melakukan cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oke, silakan. Setelah Ibu jelaskan tadi kan ada 3 tipe ya ternyata. Dan ternyata kan saya pernah mengalami hal yang hampir serupa dengan Auris tuh, yang kayak kalau Auris kan ini ya kayak diem aja ya, walaupun sebenarnya dia nggak salah tapi dia diem, akhirnya dibully secara terus-menerus. Dan itu kalau saya mungkin pas Ibu jelasin itu mungkin saya tipe yang agresif kali ya Bu. Waktu dituduh gitu saya mengeluarkan kata-kata kasar gitu sih Bu, kayak ya gitu terus untuk pembelaan diri saya, karena kayak apa ya Bu, kan saya nggak ada yang membela, jadi kayak saya berusaha untuk membela diri saya dan ternyata itu menyakiti orang lain gitu sih Bu. Oke, jadi di sini teman-teman sudah mulai membedakan ya, apa Mbak KW ini sudah bisa membedakan. Ternyata selama ini respon yang saya kasih itu agresif begitu. Dampaknya apa Mbak KW? Dampaknya jadi kayak udah gini
tukang marah-marah pula, jadi kayak apa ya, semakin dibully sih Bu. Oke, jadi kayak teman-temannya kamu udah salah, tukang marah-marah gitu. Iya, Jadi betul. malah artinya tidak menyelesaikan ya, tidak Iya. menyelesaikan permasalahannya lagi. Ada lagi teman-teman lain? Oke, silahkan. Mungkin kalau dari yang tadi ibu jelaskan itu, saya juga waktu SMP itu pernah kayak Mbak Auris gitu, tapi bedanya saya tuh di apa ya, teman saya tuh bilang kayak jadi saya sama teman saya itu 2 orang gitu ya Bu, buat nagihin amal Jumat. Nah harusnya tuh yang ngasih uang amalnya ke guru tuh teman saya, tapi tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba teman saya yang ngambil, tapi dia bilang ke guru juga kayak kalau saya yang ngambil uangnya. Kan saya dipanggil sama guru saya. Saya ngomong dengan baik-baik sih Bu, saya ngejelasin kayak bahwa itu bukan saya jelasin secara baik-baik juga runtutan ceritanya. Dan mungkin karena saya yang ngejelasinnya secara baik-baik, itu jadi guru saya tuh membela saya dan teman-teman juga tidak terkena hasutan gitu sih Bu. Oke, jadi Mbak Pipit pernah merasakan hal yang sama, namun Mbak Pipit sudah pernah melakukan cara untuk ngomong baik-baik gitu, untuk tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh teman Mbak Pipit gitu. Tapi Mbak Pipit, apakah di situ Mbak Pipit sudah berusaha untuk menjelaskan sampai bisa meyakinkan orang yang menuduh Mbak Pipit itu? Iya Ibu. Oke. Di situ sebenarnya orang yang nuduhnya itu orang yang ngambil lagi. Oh iya paham. Oke, jadi dengan cara Mbak Pipit ini, Mbak Pipit berarti sudah melakukan, kira-kira menurut teman-teman tuh apakah Mbak Pipit ini sudah asertif? Sudah, karena Mbak Pipit ini bisa menjelaskan dengan cara yang baik, dengan ngomong dengan cara yang tidak agresif seperti itu ya, sampai akhirnya bisa menemukan jawaban sebenarnya dari permasalahan yang dialami Mbak Pipit. Bagus, sebetulnya teman-teman di sini mungkin sudah pernah ya menjelaskan atau berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya teman-teman dengan cara teman-teman sendiri atau cara yang diketahui teman-teman sendiri. Tapi harapannya setelah tadi teman-teman tuh sudah mengetahui perbedaan bagaimana cara berkomunikasi yang asertif, pasif, dan juga agresif, bisa menerapkan itu. Oke, mungkin biar teman-teman tuh bisa semakin bisa ya dan semakin terbiasa dengan perilaku dan komunikasi asertif ini, Ibu akan memberikan satu latihan kepada teman-teman. Jadi nanti silahkan teman-teman menanggapi dengan cara yang asertif seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, bagaimana menanggapinya, bagaimana responnya dengan cara yang asertif. Jadi contohnya adalah mungkin dengan Mbak Auris ya. Mbak Auris, Ibu nanti di sini akan berperan sebagai temannya Mbak Auris gitu. Mbak Auris, dengarkan baik-baik. Jadi ceritanya Ibu adalah teman Mbak Auris. Auris, kamu kan yang kemarin nyontek, kamu kan yang kemarin ngadu sama ibu guru bahwa kami tuh nyontek. Enggak, bukan aku. Jadi kemarin itu aku tuh di depan emang ngobrol, tapi aku nggak mengadukan kalian kok. Kemarin tuh kita ngobrolin kalau misalkan pulang sekolah nih teman-teman sekelas tuh pada rencana kemana. Kan kemarin kan kita kayak rame-rame gitu kan. Nih ibu guru tuh denger gitu. Tenang aja kok, aku tuh cuma ngerapiin aja, cuman emang agak lama. Tapi beneran kok aku nggak ngomongin sama sekali. Oke, teman-teman tadi mendengarkan respon dari Mbak Auris. Menurut teman-teman, apakah Mbak Auris ini sudah asertif? Iya, asertif. Sudah asertif. Kenapa? Saya izin berpendapat ya Bu, karena di situ kan tadi Auris itu ngejelasin bahwa di depan itu dia ada tujuan tertentu, nggak yang emang mau punya niat buruk ke teman-temannya. Oke, jadi karena Mbak Auris ini sudah berusaha menjelaskan secara sedetail mungkin ya, sudah menjelaskan juga tadi bagaimana apa yang sebenarnya terjadi begitu. Dari teman-teman ada lagi tanggapan? Oke, silakan. Mungkin tadi juga penyampaiannya Auris itu dengan kalimat yang baik gitu loh Bu. Jadi kayak kecil kemungkinannya ketika orang lain mendengar pernyataan Auris itu akan merasa sakit hati. Kemudian Auris juga mengatakannya itu nggak bertele-tele, dia langsung mengatakan maksud dan juga hal yang benar-benar ingin Auris sampaikan gitu sih Bu. Oke, bagus.
Nah, Ibu juga melihat ya bahwa Mbak Auris ini sebenarnya sudah bagus dalam menjelaskan dan menerapkan perilaku asertif ini. Tadi sudah dengan bahasa yang jelas, terus juga lengkap, juga tadi yang seperti yang dikatakan Mbak Wulan dan Mbak Pipit juga sudah menjelaskan tujuan yang jelas, begitu ya, alasannya juga ada, begitu. Tapi Ibu akan menanggapi sedikit bahwa tidak hanya itu saja ketika kita melakukan asertif, tapi teman-teman tuh juga harus bisa memberikan solusi lain atau alternatif lain. Misalkan tadi sudah menjelaskan panjang lebar yang terjadi itu seperti apa. Untuk meyakinkan teman-temannya lagi, Mbak Auris ini bisa mengatakan dengan coba teman-teman tanya aja langsung dengan gurunya. Artinya di situ Mbak Auris memberikan solusi lain gitu. Jadi teman-teman tuh bisa dengan sangat percaya dan tidak akhirnya tidak ada kejadian yang atau misalkan pembulian dan lain-lain begitu. Teman-teman bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, jadi harapan Ibu di sini teman-teman setelah tadi berlatih asertif kan teman-teman sudah mengamati ya dan sudah tahu asertif itu apa saja, bagaimana melakukannya. Jadi harapan Ibu adalah teman-teman di sini bisa melakukan komunikasi yang asertif dengan teman-temannya atau lingkungan sekitarnya begitu. Nah, agar teman-teman ini bisa menerapkannya dengan baik, betul-betul hafal dan betul-betul dilaksanakan, Ibu memberikan challenge kepada teman-teman untuk menerapkan komunikasi asertif ini dalam kehidupan sehari-hari. Nanti minggu depan Ibu akan mengumpulkan teman-teman lagi dan Ibu ingin tahu bagaimana progresnya, bagaimana apa proses yang teman-teman sudah lalui dan apa yang teman-teman sudah lakukan. Sepakat? Sepakat. Oke. Ibu senang sekali karena teman-teman tuh sepakat ya. Maksudnya teman-teman semangat untuk, artinya teman-teman ada kemauan untuk melakukan hal ini, untuk keluar dari permasalahan ini. Itu sudah sangat bagus, Ibu sangat mengapresiasi. Oke teman-teman, karena kita sudah 30 menit ya. Mari kita akhiri kegiatan konseling kelompok ini. Semoga kegiatan konseling kelompok ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Namun sebelumnya, Ibu ingin tahu sebetulnya apa sih yang sudah teman-teman pahami dari proses konseling kelompok ini? Oke, silahkan Mbak Vivi. Tadi dari penjelasan Ibu, ya, jadi saya tuh tahu sebenarnya itu ada 3 tipe komunikasi mungkin ya Bu. Itu yang satu challenge yang diberikan oleh Ibu yaitu asertif, yang kedua yaitu pasif, dan yang ketiga itu agresif. Nah itu saya memperoleh pemahaman baru di poin itu. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Jadi Mbak Vivi ini alhamdulillah sudah mendapat pemahaman baru bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dan jadinya mengetahui bahwa selama ini respon yang dikeluarkan apakah itu pasif, agresif ataupun sudah asertif. Oke, ada lagi yang lain? Mbak Auris? Oke, silakan. Dari konseling kelompok ini saya tahu bahwa sebelum-sebelumnya saya tuh ternyata tuh belum menerapkan yang namanya asertif gitu. Ya itu tadi akibatnya saya dapat bullying, dapat hal yang tidak mengenakan sampai menimbulkan dampak yang benar-benar merugikan diri saya sendiri. Nah, maka dari itu saya hari ini mendapatkan hal baru dari Ibu kalau kita tuh sebetulnya harus asertif, harus mengungkapkan hak kita. Jadi mungkin nextnya kalau misalkan ada hal seperti itu terulang, saya akan mencoba asertif, mencoba mengemukakan hak saya supaya tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan. Oke, bagus sekali ya dari Mbak Vivi dan juga Mbak Auris. Jadi dari pembahasan ini alhamdulillah teman-teman tuh sudah mulai paham bagaimana dampak dari tidak asertif, asertif yang bagaimana dan bagaimana cara melakukannya. Itu tadi sudah disebutkan oleh Mbak Auris dan juga Mbak Vivi. Itu sangat bagus dan Ibu sangat mengapresiasi itu. Oke, untuk selanjutnya Ibu ingin menanyakan bagaimana sih perasaan teman-teman selama mengikuti kegiatan kelompok ini? Senang sekali. Oh iya, senang. Kau senang juga. Oke, senang. Apakah harapan dan tujuan teman-teman di sini sudah tercapai? Sudah. Alhamdulillah ya. Sesuai dengan harapan yang tadi di awal teman-teman sudah katakan ya, sudah mendapat insight cara-cara baru bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian diajarkan juga tadi adalah latihan asertif dan semoga itu betul-betul bermanfaat dan teman-teman lakukan juga. Nah, kira-kira apa sih yang akan teman-teman lakukan ke depannya setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini berkaitan dengan permasalahan yang tadi teman-teman alami? Oke, silakan Mbak Wulan. Kalau saya mungkin yang pertama tuh saya mengakui dulu ya Bu kalau misalkan saya kesel, sebel atau marah gitu Bu. Kemudian kalau misalkan memang ada suatu hal yang ya sebenarnya saya nggak ngelakuin itu, ya saya berani buat berkata jujur gitu dan berusaha untuk mengontrol emosi saya agar apa yang saya katakan juga tidak melukai orang lain, yaitu dengan bersikap asertif tadi. Udah sih Bu. Oke, bagus sekali. Jadi
artinya sudah mau menerapkan asertif ini ya. Juga yang di awal dikatakan bahwa Mbak Wulan akan menerima dulu perasaan yang sedang dialami itu seperti apa, kemudian mencoba untuk melakukan asertif itu bagus sekali. Dan semoga Ibu berharap teman-teman semua juga bisa melakukan dan memahami hal yang sama juga dan akan menerapkan hal tersebut. Oke, terima kasih sekali teman-teman sudah mau bergabung di kegiatan konseling kelompok hari ini. Selamat berlatih dan selamat berproses. Semoga nanti akan dimudahkan ya jalannya teman-teman untuk menerapkan asertif ini, sehingga teman-teman tidak tertindas lagi, tidak ada kata bullying lagi di antara teman-teman. Ibu sebetulnya sedih ya mendengar di sekolah ini masih marak adanya bullying gitu. Semoga teman-teman bisa berhasil dan lancar, dan nanti mari kita bertemu lagi di 1 minggu ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.